Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Pelajaran kita kali ini adalah tentang pecahan. Ini adalah materi belajar matematika kelas 5 SD bab 1 bab 8. Nah, perhatikan gambar. Ayo tuangkan jus jeruk ke dalam kotak pengukur pecahan di bawah ini. Nah, ada setengah liter jus jeruk dalam kotak pengukur pecahan. Jika kamu menggambar garis pembagi seperti di bawah ini, berapakah kuantitas yang akan ditunjukkan? Pertama, ada kotak yang dibagi dua. Jika satu kotaknya saja yang terisi, maka itu adalah 1/2 liter. Nah, bagaimana jika air tersebut kita isikan ke dalam wadah yang ada 4 bagian, maka itu hasilnya adalah 2/4. Nah, bagaimana jika jus jeruk yang setengah liter itu kita isikan ke dalam kotak yang berisikan 6 bagian, hasilnya berarti menjadi 3/6 liter. Jadi sudah kita dapatkan ada tadi setengah liter, 2/4 liter, dan 3/6 liter. Masih dengan pembicaraan jus jeruk yang setengah liter tadi, kamu dapat menunjukkan jumlah yang sama dari jus jeruk dengan banyak cara yang berbeda-beda dalam pecahan. Nah, jika dilanjutkan, nanti akan ada 4/8 liter, 5/10 liter, dan 6/12 liter, dan seterusnya. Jika angkanya diteruskan lagi, itu bisa menjadi 8/16, 16/32, dan seterusnya juga. Bahkan pecahan ini pun bisa dilanjutkan sampai ke angka 100/200, 1000/2000, dan seterusnya. Intinya tidak ada batas dalam menyebutkan pecahan ini. Walaupun diteruskan sampai angka yang tinggi, tetapi tetap jumlah dari jus jeruk itu adalah setengah liter. Setelah memahami arti pecahan sebelumnya, selanjutnya kita bicara tentang pecahan yang senilai. Pertama, ayo eksplorasi pecahan yang senilai menggunakan garis bilangan berikut. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai di mana letak setengah tersebut. Setengah berada di antara 0 dan 1. Kita juga sudah mengetahui berapa pecahan yang senilai dengan angka setengah atau 1/2. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana pecahan yang senilai dengan angka 1/3, 1/4, 1/5, sampai dengan 1/14. Sama, ayo temukan pecahan yang senilai dengan 1/2. Sebelumnya sudah kita pelajari 1/2. Pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 2, sehingga 1/2 bisa kita temukan 2/4, 3/6, 4/8. Atau penyebutnya 5/10, 6/12, serta yang terakhir 7/14. Lanjut nomor 2, ayo temukan pecahan yang senilai dengan 1/3. Berarti 1/3, 2/6, 3/9, dan 4/12. Selanjutnya, bilangan berapakah yang dikalikan dengan masing-masing penyebut dan pembilang dari pecahan setengah dalam masalah 1? Nah, dari setengah kita dapatkan 2/4. 2/4 kita peroleh dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Begitu seterusnya sehingga kita mendapatkan angka 3/6, 4/8, 5/10, dan 6/12. Ketika pembilang kita kalikan dengan suatu angka, maka penyebutnya juga kita kalikan dengan angka yang sama. Lanjut nomor 4, bilangan berapakah yang dikalikan dengan masing-masing penyebut dan pembilang dari pecahan 1/3 dalam masalah 2? Sama halnya dengan 1/2 tadi, 1/3 kita peroleh 2/6 dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan 3/9, 4/12. Sama-sama kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. Saatnya latihan, ayo tulislah 4 pecahan yang senilai dengan 1/4. 1/4 sama-sama kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 2. Menghasilkan 2/8. Kemudian kita kali dengan 3 pembilang dan penyebutnya menghasilkan 3/12. Lanjut 4/16 sampai semuanya kita kalikan 5, 5/20. Nomor 2, saatnya membandingkan pecahan. Ayo bandingkan pecahan 2/4, 2/3, dan 3/4. Pecahan 2/4 dan 3/4 memiliki penyebut yang sama sehingga kita dapat membandingkannya. Nah, kalau penyebutnya sama bisa kita bandingkan, yaitu menjadi 2/3.
Nah, bagaimana jika kita membandingkan pecahan 2/3 dan 3/4 di mana penyebutnya berbeda? Pertama, ayo pikirkan bagaimana membandingkan 2/3 dan 3/4. Ayo nyatakan 2/3 dalam berbagai bentuk pecahan. Yang A, ayo nyatakan 2/3 dengan 1/6, 1/9, dan 1/12 sebagai unitnya. Pertama, sudah ada 2/3, lanjut 4/6, 6/9, dan 8/12. Jadi, 2/3 akan sama nilainya dengan 4/6, 6/9, dan 8/12. Lanjut, apakah hubungan antara penyebut dan pembilang dari pecahan yang senilai? Nah, 2/3 menghasilkan 4/6. Mana 2 kita kalikan dengan 2, yaitu pembilangnya, dan penyebutnya juga kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6. Begitu juga dengan 6/9, di mana pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan dengan 3. Lanjut kita ke 8/12. Nah, kalau yang tadi kita menggunakan perkalian, sekarang saatnya kita gunakan pembagian. 8/12 di mana akan menghasilkan 4/6 jika 8 kita bagi 2 dan 12 juga kita bagi 2. 8/12 untuk menghasilkan 2/3, 8 kita bagi 4, 12 juga kita bagi 4. Jadi menghasilkan 2/3. Jadi kesimpulannya, mengalihkan penyebut dan pembilang pecahan dengan bilangan yang sama atau membagi penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama tidak mengubah ukurannya. Pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama dan bukan 0. Lanjut nomor 2, ayo nyatakan 3/4 dengan 1/8, 1/12, dan 1/16 sebagai unitnya. Kita kalikan penyebut dan pembilang dari 3/4 dengan angka yang sama untuk mendapatkan pecahan yang berukuran sama. Kita kalikan 3 dikali 2, 4 dikali 2, sama-sama dikali 2, menghasilkan 6/8. Selanjutnya yang di bawah 3/4, sama-sama kita kalikan dengan 3. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, menghasilkan 9/12. Sehingga pecahan yang sama dapat dinyatakan dengan banyak cara dengan mengubah unitnya. Nomor 3, ayo bandingkan 2/3 dan 3/4 dengan mengubah bentuknya menggunakan penyebut yang sama. Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya ada 3 dan 4. 3 dan 4 kita lihat KPK-nya berada di 12. Sehingga kita akan mengatur penyebutnya adalah 12. 3 untuk menghasilkan 12 itu kita kalikan dengan 4. Jika 3 kita kalikan 4, maka 2 juga kita kalikan 4. 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 4 sama dengan 12, menghasilkan 8/12. 3/4 juga akan kita hasilkan menjadi 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka 2/3 itu kecil dari 3/4, di mana 8 itu kecil daripada 9. Ayo lipat sebuah kertas untuk membandingkan ukuran dari pecahan. Ayo lipat kertas berbentuk persegi untuk menyatakan 2/3 dan 3/4 sebagai pecahan dengan penyebut yang sama. Pertama, kita siapkan 2 kertas. Kedua kertas dilipat menjadi 12 bagian yang sama. Nah, pertama cara melipatnya dilipat menjadi 3, kemudian yang 3 dilipat menjadi 4. Nah, cara yang kedua dilipat menjadi 4, lalu dilipat menjadi 3. Untuk bagian kertas kecilnya itu akan ada paling bawahnya itu 1/12. Namun berapa yang diarsir itu berbeda. Yang pertama ada yang 2/3 dan ada yang 3/4. 2/3 itu tadi hasilnya adalah 8/12 dan 3/4 menghasilkan 9/12. Sehingga 3/4 itu lebih besar. Lanjut penyebut yang sama. Bandingkan 3/4 dan 4/5 dengan mengubahnya menjadi pecahan senilai yang memiliki penyebut sama. Dengan penyebut berapakah kedua pecahan tersebut dapat dibandingkan, lingkari pecahan tersebut. Kita lihat pecahan yang senilai dari 3/4 mulai dari 6/8 sampai 30/40. Kita lihat pula pecahan yang senilai dengan 4/5 mulai dari 8/10 sampai 40/50. Kita menemukan penyebut yang sama di 15/20 dan 16/20. Nah, di sini kita bisa mengetahui penyebut yang sama itu berada di angka 20. Selanjutnya,
Ada 30/40 dan 32/40, di mana penyebut yang sama ada di angka 40. Jadi kesimpulannya, pecahan dengan penyebut yang berbeda dapat dibandingkan dengan mengubahnya menjadi pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Menemukan penyebut yang sama berarti mengubah pecahan dengan penyebut yang berbeda menjadi pecahan senilai dengan penyebut yang sama. Nomor 3, bandingkan 2/3 dan 4/7 dengan mengubahnya menjadi pecahan yang memiliki penyebut sama. Perhatikan penyebutnya. Lihat 2/3 sama dengan titik-titik per 21. Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya 21? Yaitu 3 dikali 7. Jika penyebut kita kalikan 7, maka pembilang juga kita kalikan 7. 2 kali 7 sama dengan 14, sehingga menghasilkan 14/21. Lanjut ke pecahan berikutnya, yaitu 4/7. 7 dikali berapa yang hasilnya 21? Nah, 7 dikali 3 menghasilkan 21, maka 4 juga kita kali 3 menghasilkan 12. Jadi pecahannya adalah 12/21. Sekarang kita sudah sama-sama tahu kalau pembilangnya ada 14 dan 12. Dan 14 itu lebih besar dari 12, maka 2/3 besar dari 4/7. Kita dapat menemukan penyebut yang sama jika kita mengalihkan penyebut dari pecahan dengan pecahan yang ingin kita bandingkan. Menemukan penyebut yang sama nomor 4, ayo temukan penyebut yang sama dari 5/6 dan 7/8. Kita lihat ide Dadang, kalikan kedua penyebut untuk memperoleh penyebut yang sama. Kita lihat pecahannya ada 5/6. Nah, di sebelahnya udah ada 40/48. 5 yaitu pembilangnya, kita kali dengan 8 menghasilkan 40. Nah, 6 juga kita kali 8 menghasilkan 48. Lalu ada pula pecahan 7/8. Di sampingnya sudah ada 42/48. Nah, 7 kita kali 6 maka akan menghasilkan 42. 8 kita kali 6 menghasilkan 48. Nah, kita sudah menyamakan penyebutnya, yaitu sama-sama 48. Sementara idenya Cia, pilihlah 24 yang merupakan KPK dari 6 dan 8 sebagai penyebut yang sama. Nah, Cia menjadikan KPK-nya yaitu 24 sebagai acuannya, di mana 6 dikali 4 adalah 24, 5 dikali 4 adalah 20, menghasilkan 20/24. Sama halnya dengan 7/8, 7 dikali 3 21, 8 dikali 3 sama dengan 24. Sehingga pecahan di Cia itu ada 20/24 dan 21/24, lebih kecil dari ide Dadang tadi. Nah, biasanya kamu harus memilih KPK sebagai penyebut yang sama untuk menghasilkan penyebut sama yang terkecil. Nomor 5, ayo bandingkan pecahan berikut menggunakan penyebut yang sama. Pertama ada 1/4 dan 2/7. KPK dari 4 dan 7 itu adalah, kita cari KPK 4 dan 7 itu berada di angka 28. Nah, berarti penyebut yang kita sebagai acuan adalah 28. Di mana 4 dikali 7 menghasilkan 28. 1 dikali 7 adalah 7, sehingga pecahannya menjadi 7/28. Nah, selanjutnya kita 2/7, di mana 28 itu adalah 7 dikali 4. 2 dikali 4 adalah 8, menghasilkan 8/28. Nah, kita sama-sama tahu kalau 7 itu lebih kecil daripada 8. Sehingga 1/4 kecil dari 2/7. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2. 1/3 dan 2/9. Nah, kita cari KPK dari 3 dan 9 itu adalah 9. Berarti kita jadikan 9 sebagai acuannya, di mana 3 dikali 3 sama dengan 9 dan 1 dikali 3 sama dengan 3, menghasilkan 3/9. Nah, seperti kita ketahui, 3 itu lebih besar daripada 2, sehingga 1/3 besar dari 2/9. Lanjut nomor 6, ayo bandingkan 1 3/4 dan 11/6 menggunakan penyebut yang sama. Ide pertama, aku mengubah pecahan campuran menjadi pecahan kedua, dan ide kedua, aku mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, kamu bisa pakai yang mana? Kita jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1 3/4 itu sama dengan 7/4. Kita dapatkan pecahan yang senilainya yaitu 7/4. Nah, 7/4 itu kita cari KPK-nya antara 4 dan 6, kita menghasilkan 12. Sehingga 4 dikali 3 itu sama dengan 12.
Nah, kita jadikan pecahan senilai 7 dikali 3 sama dengan 21, 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya kita ke pecahan 11 per 6. Kita sama-sama jadikan penyebutnya ke 12, di mana 6 kali 2 itu 12, sehingga 11 dikali 2 sama dengan 22, 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, seperti yang kita ketahui, 21 itu kecil daripada 22, sehingga 1/3 per 4 kecil dari 11 per 6. Menyederhanakan pecahan nomor 7, Farida dan Dadang sedang mencari pecahan yang senilai dengan 24 per 36 dengan penyebut dan pembilang yang kurang dari 36 dan 24. Kita lihat aturan yang dibuat Farida. Farida membagi bilangan 24 per 36 dibagi 2. Dapat hasilnya dibagi 2, dapat hasilnya dibagi 2, dan terakhir dibagi 3, menghasilkan 2 per 3. Jadi Farida ini memulai bilangan pembaginya itu dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. Sementara Dadang, dia langsung membagi bilangan tersebut dengan 3, tapi menghasilkan 4 per 6. Berbeda hasilnya dengan Farida, namun pecahannya tetap senilai. Nah, kita lihat aturan pecahan apa yang mereka gunakan. Nah, mereka menggunakan mengalihkan penyebut dan bilangan dengan angka yang sama pun besarnya tidak akan berubah. Nomor 2, Farida dan Dadang memperoleh hasil yang berbeda. Jelaskan mengapa. Karena bilangan yang dikalikan penyebut dan pembilangnya berbeda. Menyederhanakan pecahan berarti membagi pemilang dan penyebut dengan faktor persekutuan agar menghasilkan pecahan yang lebih sederhana. Ketika menyederhanakan pecahan, biasanya kita membagi sampai mendapatkan pemilang dan penyebut yang terkecil. Nah, selanjutnya Yosef dan Cia menyederhanakan pecahan 12 per 18. Ayo jelaskan ide mereka. Kita lihat Yosef. Yosef membaginya dengan bilangan prima terkecil. Dia membaginya dengan 2 lalu membagi dengan 3. Sementara untuk Cia, dia membaginya langsung ke angka 6. Nah, nomor 1, apakah persamaan dari ide mereka? Yaitu mereka membagi penyebut dan pemilang dengan bilangan yang sama. Lalu apakah perbedaan dari ide mereka? Yosef membaginya dengan 2 lalu dibagi lagi dengan 3. Sedangkan Cia membagi penyebut dan pemilang dengan faktor persekutuan terbesarnya, yaitu 6. Ketika kamu menyederhanakan pecahan, gunakan FPB dari penyebut dan pembilang untuk menyederhanakan dalam satu langkah seperti yang dilakukan Cia pada soal nomor 8. Saatnya latihan. Ayo sederhanakan pecahan dengan penyebut yang sama dan isilah kotak dengan tanda pertidaksamaan. Nah, untuk mengerjakannya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, di mana 2 per 3 dan 4 per 5 yaitu penyebut yang sama, 10 per 15 dan 12 per 15, sehingga 2 per 3 kecil dari 4 per 5. Lanjut nomor 2, 1 per 2 dan 3 per 8. Kita samakan penyebutnya di 8, yaitu kita ubah 1 per 2 menjadi 4 per 8. Nah, 1 per 2 besar dari 3 per 8. Nah, nomor 3, 5 per 6 dan 8 per 9. Kita jadikan penyebutnya ke 18, sehingga 15 per 18 kecil dari 16 per 18. Nomor 4, 7 per 12 dan 5 per 8. Kita samakan penyebutnya ke 24, jadinya 14 per 24 dan 15 per 24, sehingga 7 per 12 kecil dari 5 per 8. Nomor 2, ayo sederhanakan pecahan berikut. Nomor 1, 8 per 10. Ini sama-sama kita bagi 2, jadinya 4 per 5. Nomor 2, 3 per 21. Kita sama bagi 3 menjadi 1 per 7. Selanjutnya 16 per 20. Kita sama-sama bagi ke 4 menghasilkan 4 per 5. Lanjut 18 per 24. Ini kita sama-sama bagi 6 menghasilkan 3 per 4. Nah, video selanjutnya kita akan bahas mengenai hasil bagi dan pecahan. Jadi pada bab ini kita bagi videonya sehingga kita lebih memahami konsep pecahan itu sendiri. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Nantikan pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih pada adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.